Tingkat kesenjangan di Indonesia ternyata masih dalam tingkat yang berbahaya dan bisa memicu ledakan sosial dan ketidakharmonisan. Saat ini 50% dari seluruh aset nasional dikuasai hanya 1% penduduk kaya. Meski cenderung turun, tingkat kesenjangan ekonomi di Indonesia ternyata masih relatif tinggi dan berada dalam posisi rawan gejolak sosial. Dari level 0,4 di 2015, tingkat kesenjangan yang diukur dari angka Gini rasio Indonesia mulai turun ke level 0,382. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K, Bambang Widianto menilai tingkat kesenjangan di Indonesia ini jauh lebih berbahaya dibandingkan negara lain. Pada waktu terjadi keributan di Saudi Arabia, di Timur Tengah itu kan angka kesenjangannya 0,35. Jadi kita tuh 0,39. Jadi itu ada potensi untuk terjadi ketidakharmonisan gitu. Dan ini nyata sekali kalau Indonesia gitu, antara yang miskin sama yang kaya tuh jauh sekali bedanya. Kan kita ini sekarang nomor 4 setelah Rusia, India, Thailand dan kita. Itu untuk absolut ya? Apa? Untuk kesenjangan absolut. Ya, jadi 1% orang di Indonesia ini menguasai 50% dari aset nasional. Bisa Anda bayangkan, hanya 1% keluarga menguasai 50% aset. Selain kesenjangan yang tinggi, karakteristik penduduk yang majemuk juga membuat Indonesia sangat rentan gejolak. Kalau di Amerika tuh kesenjangannya juga tinggi, tapi orang yang paling miskin dia bisa beli mobil misalnya, masih bisa sewa rumah. Kalau di Thailand kesenjangannya tinggi, tapi kan kulitnya sama gitu loh. Nah kita nih bangsa yang majemuk gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PJJ dan siswa kelas 12 IPS. Kembali dalam materi sosiologi. Hari ini kita akan bahas topik ketimpangan sosial. Ayo siapkan buku catatan dan alat tulisnya. Tetap semangat walaupun masih dalam masa pandemi. Oke semuanya. Tujuan pembelajaran hari ini masih sama dengan materi kemarin, namun topiknya berbeda. Jadi kalian tidak usah catat. Nah, untuk subtopik hari ini kita akan bahas 2 subtopik, yaitu hakikat ketimpangan sosial dan yang kedua bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Next. Oke sahabat PJ semua, kita awali dari apa itu ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial merupakan suatu kondisi yang menggambarkan ketidakseimbangan atau kesenjangan yang terjadi di masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi, bahkan budaya. Misalnya ketidakseimbangan pembangunan ekonomi di desa dan di kota. Jadi kita bisa garis bawahi bahwa ketimpangan sosial merupakan suatu kondisi yang menggambarkan ketidakseimbangan atau kesenjangan yang terjadi di masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial. Ini nanti akan terwujud dalam stratifikasi ekonomi bahkan budaya. Pengertian ketimpangan sosial juga diungkapkan oleh beberapa tokoh, di antaranya menurut Naido dan Wills. Ketimpangan sosial merupakan perbedaan-perbedaan dalam pemasukan atau income, sumber daya, source, kekuasaan, power, dan status di dalam dan antara masyarakat. Contohnya, perbedaan dalam pendapatan atau gaji. Seorang pengusaha dengan pendapatan besar yang memiliki staf atau bawahan yang bisa membantunya dalam pekerjaan. Hal ini berbanding terbalik dengan yang pendapatannya kecil. Itu maksud menurut Naido dan Wills. Yang kedua menurut Andrianov Caniago. Ketimpangan sosial adalah buah dari pembangunan
yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Contohnya, kalian bisa melihat di beberapa daerah pembangunan pusat perbelanjaan modern atau supermarket yang terletak di dekat pasar tradisional. Itu contohnya. Kemudian menurut William Ogden, ketimpangan sosial sebagai perubahan sosial yang melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Jadi William Ogden ini lebih melihat pada perubahan masyarakat yang terjadi, misalkan perubahan masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Ini menyebabkan ketimpangan sosial. Next, ketimpangan sosial dalam sejarah. Ketimpangan sosial juga terjadi pada masa lalu. Hal ini tercermin dari sejarah masyarakat. Ketimpangan sosial pada waktu itu diidentikan dengan ketidakadilan sosial. Sebagai contoh, kalian tentu masih ingat tentang kisah Raja Fir'aun yang sangat kuat dan kejam. Pada masa itu, banyak terjadi ketidakadilan yang membuat masyarakat tidak bisa menikmati sumber daya, karena sumber daya hanya dikuasai oleh Raja Fir'aun. Contoh lain, pada masa penjajahan di Indonesia. Pada masa ini terbentuk stratifikasi sosial di mana golongan Eropa menduduki posisi teratas, Belanda. Sedangkan pribumi atau bumi putra menduduki posisi paling bawah. Pada masa ini juga rakyat dipaksa untuk kerja rodi, tanam paksa, atau menerapkan pajak berlebihan terhadap rakyat. Selanjutnya, bagaimana cara sosiolog mempelajari ketimpangan sosial? Cara sosiolog mempelajari ketimpangan sosial dapat dilihat dari 1. Kondisi struktural objektif. Kondisi ini terdiri atas hal-hal yang dapat diukur secara objektif sesuai akal sehat dan berkontribusi terhadap ketimpangan sosial. Contohnya, perbedaan atau cara tingkat pendidikan yang menyebabkan ketimpangan sosial. Yang kedua, dukungan ideologis. Mencangkup hal-hal yang mendukung ketimpangan sosial di masyarakat, seperti undang-undang, kebijakan publik, dan sebagainya. Maksud dari dukungan ideologis ini, contohnya, bagaimana sosiolog melihat hubungan antara peraturan pemerintah mengenai upah minimum terhadap terjadinya ketimpangan sosial. Terakhir, reformasi sosial mencangkup perlawanan terorganisasi, kelompok-kelompok perlawanan atau gerakan-gerakan separatis dan gerakan-gerakan sosial. Contohnya, gerakan-gerakan separatis di daerah-daerah terpencil yang disebabkan atau menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial. Inilah 3 cara sosiolog mempelajari ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, sahabat PJJ semua, menurut Andrianov Chaniago, ketimpangan sosial memiliki beberapa bentuk, yaitu 1. Ketimpangan desa dan kota. Penduduk desa, jika dilihat dari tingkat kesejahteraan, cenderung memiliki kesejahteraan lebih rendah dibandingkan penduduk kota. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya urbanisasi. Kalian tentu masih ingat apa itu urbanisasi? Ya, urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Faktor-faktornya kalian masih ingat? Tentu ya,
ada faktor eksternal atau ada juga faktor internal. Kemudian kurangnya kualitas sumber daya manusia dan sebagainya. Contohnya, ketimpangan desa dan kota ini, pembangunan di desa itu hanya bertumpu pada pertanian atau perkebunan. Sedangkan di kota itu banyak alternatif seperti industri, properti, dan masih banyak sektor yang lain. Itulah ketimpangan desa dan kota. Yang kedua, ketimpangan pembangunan diri manusia. Ketimpangan pembangunan diri manusia Indonesia ini maksudnya adalah pembangunan manusia adalah sebuah proses untuk memperbanyak pilihan bagi setiap orang. Memperbanyak pilihan itu misalkan mendapatkan pendidikan yang tinggi, umur panjang dan sehat, berpengetahuan, dan memiliki hidup secara layak. Proses pembangunan diri manusia ini melalui pendidikan. Jadi pendidikan bisa mempengaruhi kualitas masyarakat, termasuk di dalamnya pola pikir masyarakat. Namun, hanya wilayah tertentu seperti perkotaan yang bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Ketiga, ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Hal ini tercermin dari ketidakmerataan pembangunan antar daerah, menyebabkan beberapa masyarakat masih sangat sulit untuk mendapatkan pelayanan dasar seperti akses jalan, pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Contohnya, masyarakat kota bisa menikmati akses jalan tol yang mulus tanpa hambatan. Sementara di daerah-daerah tertinggal, akses jalan terganggu sehingga menghambat perekonomian. Keempat, ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Apa itu aset? Aset dapat diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ketimpangan penyebaran aset ini akan menyebabkan usaha-usaha kecil dan menengah sulit untuk berkembang. Contohnya banyak usaha-usaha kecil yang gulung tikar karena tidak ada modal atau aset. Karena aset dimiliki oleh beberapa usaha-usaha besar atau pengusaha-pengusaha besar. Itu ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Yang kelima, ketimpangan antar sektor ekonomi dengan ciri sebagian sektor. Ketimpangan antar sektor ekonomi misalnya banyaknya toko-toko swalayan yang menyediakan berbagai kebutuhan lengkap dan hanya bisa diakses oleh kalangan menengah ke atas dengan penghasilan tentunya di antara rata-rata. Yang keenam, ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Artinya, pembangunan di wilayah lebih banyak dibandingkan dengan subwilayah. Wilayah itu diidentikan dengan perkotaan, sementara subwilayah diidentikan dengan daerah pinggiran. Contohnya, akses internet di subwilayah atau daerah pinggiran kurang tersedia sehingga tidak bisa menikmati misalnya jasa antar jemput online seperti Gojek, GoFood, dan sebagainya. Oke, sahabat PJJ dan siswa kelas 12 IP semua, itulah pemaparan materi tentang ketimpangan sosial. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ketimpangan sosial merupakan suatu keadaan yang menggambarkan ketidakseimbangan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya manusia. Ketimpangan sosial juga dapat berbentuk ketimpangan akses, misalkan pendidikan, ketimpangan yang terjadi di wilayah, atau ketimpangan ekonomi dan sebagainya. Demikian untuk pertemuan hari ini. Semoga di hari Jumat yang penuh berkah ini kita senantiasa diberikan kekuatan dan dibukakan pintu rezeki oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga bermanfaat materinya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.